Hajime Mashite, watashi no namae wa Anissa Putri Sabella desu. Watashi wa Chimahi Daiichi Seimon Koko no 13 Nensei desu. Kali ini saya akan mempresentasikan materi bahasa Jepang kelas 10 pada buku Sakura. Honjitsu no tema wa Gakko wa Nangatsu kara desu kato Nanji desu kato, kegiatan tahunan di sekolah. Happyo o hajimetai to omoimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Bahasa Jepang bab 12, bab 13, dan lampiran 7. Yang akan pertama kali kita bahas adalah bab 12. Gakko wa Nangatsu kara desu ka. Pada bab 12 ini kita akan mempelajari cara menunjukkan kapan dimulai dan berakhirnya kegiatan di sekolah. Diharapkan setelah mempelajari bab ini kita dapat menanyakan dan menginformasikan kegiatan di sekolah dengan menggunakan bahasa Jepang. Mari pelajari kosakatanya terlebih dahulu. Dapat dilihat, pada tabel berikut ini terdapat beberapa nama negara dan sebutannya dalam bahasa Jepang. Contohnya yang pertama ada negara Cina yang dalam bahasa Jepang disebut Chugaku. Yang kedua ada Korea yang dalam bahasa Jepang disebut Kankoku. Selanjutnya, kalender pendidikan di Jepang. Sekolah di Jepang kebanyakan menggunakan sistem CAU atau catur bulan, tetapi akhir-akhir ini semakin banyak sekolah yang menggunakan sistem semester. Pembagian sistem CAU adalah sebagai berikut. CAU 1 dimulai dari awal April hingga akhir Juli, CAU 2 dimulai dari awal September hingga akhir Desember, dan CAU 3 dimulai dari awal Januari hingga akhir Maret. Untuk pembagian semester, terbagi menjadi 2 semester, yaitu Ichigaki yang dimulai dari bulan Juli sampai bulan Desember, kemudian terdapat Yasumi atau libur, dan dilanjutkan dengan Nigaki yang dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni, kemudian terdapat libur kembali. Pola kalimat. Pola kalimat yang pertama yaitu KB1 dalam kurung waktu kara KB2 dalam kurung waktu madedes. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan jangka waktu dari waktu sampai waktu. Contohnya, Yasumi wa Rokugatsu kara Shichigatsu madedes, yang artinya libur dimulai dari bulan Juni sampai bulan Juli. Sebagai catatan, partikel kara menandakan waktu dimulainya suatu kegiatan, sedangkan made menandakan waktu berakhirnya suatu kegiatan. Partikel made dan kara dapat digunakan secara terpisah. Contohnya, Gakko wa Shichigatsu kara desu, yang artinya sekolah dimulai pada bulan Juli. Pola kalimat yang kedua yaitu KB1 dalam kurung waktu kara KB2 dalam kurung waktu made desu ka. Pola ini digunakan untuk menanyakan jangka waktu dari waktu sampai waktu. Contohnya, Gakko wa Nangatsu kara Nangatsu made desu ka, yang artinya sekolah dimulai dari bulan apa hingga bulan apa. Contoh lain dari penggunaan pola kalimat yang kedua yaitu pada gambar berikut ini. Yasumi wa Nanichi kara made desu ka. Dapat dilihat pada gambar terdapat tulisan bahwa libur dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 9. Sehingga jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Futsuka kara Kokonoka madedes. Contoh yang kedua, Singapura no wa Nangatsu kara Nangatsu madedes ka, yang artinya sekolah di Singapura dimulai dari bulan apa sampai bulan apa. Dapat dilihat pada gambar bahwa sekolah di Singapura dimulai dari bulan Agustus sampai bulan Juni. Sehingga jawaban dari pertanyaannya yaitu Hachigatsu kara Rokugatsu madedes. Pola kalimat yang ketiga yaitu dalam kurung kegiatan wa KB1 dalam kurung waktu kara desu. Pola ini digunakan untuk menyatakan dimulainya suatu kegiatan. Contoh dari penggunaan pola ini yaitu 1. Ichigaki wa Shichigatsu kara desu, yang artinya semester 1 dimulai dari bulan Juli. Contoh yang kedua, Yasumi wa Junigatsu kara desu, yang artinya libur dimulai dari bulan Desember. Pola kalimat yang keempat, dalam kurung kegiatan wa KB1 dalam kurung waktu madedes. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan berakhirnya suatu kegiatan. Contoh penggunaannya yaitu 1. Tesuto wa Juyoka madedes, yang artinya ujian berakhir pada tanggal 14. Contoh yang kedua yaitu Nigaki wa Rokugatsu madedes, yang artinya semester 2 berakhir pada bulan Juni. Nah, itu dia materi dari bab 12 yang dapat kita pelajari.
Nah, setelah selesai membahas bab 12, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ke bab 13. Bab 13. Nanji desu ka? Pada bab 13 ini kita akan mempelajari cara menanyakan dan menyatakan waktu dalam bahasa Jepang. Mari kita pelajari terlebih dahulu kosakatanya. Yang pertama kita pelajari mengenai jam. Tabel berikut ini menunjukkan sebutan jam dalam bahasa Jepang. Dapat dilihat, pukul 1 dalam bahasa Jepang disebut ichiji, pukul 2 dalam bahasa Jepang disebut niji, pukul 3 dalam bahasa Jepang disebut sanji. Sebagai catatan, untuk menanyakan pukul berapa dalam bahasa Jepang, menggunakan kata nanji. Ima artinya sekarang. Lalu gozen digunakan untuk menunjukkan waktu pagi atau AM. Contoh dari penggunaan gozen yaitu gozen ichiji yang artinya pukul 1 pagi. Selanjutnya ada gogo yang digunakan untuk menunjukkan waktu sore atau PM. Contoh dari penggunaan gogo adalah gogo ichiji yang artinya pukul 1 siang. Selanjutnya pembahasan menit. Tabel berikut ini menunjukkan sebutan menit dalam bahasa Jepang. 1 menit dalam bahasa Jepang disebut ippun, 5 menit dalam bahasa Jepang disebut gofun, 10 menit dalam bahasa Jepang disebut jippun atau juppun. Sebagai catatan, untuk menanyakan berapa menit dalam bahasa Jepang disebut nanpun. Partikel han digunakan untuk menggantikan sebutan 30 menit saat menyatakan waktu lewat 30 menit. Contoh dari penggunaan partikel han yaitu 1. Pukul 3 lewat 30 menit. Dalam bahasa Jepang, sanji sanjupun atau sanjihan. Contoh 2. Pukul 10 lewat 30 menit. Dalam bahasa Jepang, juji sanjipun atau jujihan. Contoh yang ketiga, pukul 12 lewat 30 menit. Dalam bahasa Jepang, juniji sanjipun atau junijihan. Yang selanjutnya, pola kalimat. Pola kalimat yang pertama yaitu KB1 dalam kurung bilangan, ji KB2 dalam kurung fundes. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan jam dan menit. Contoh penggunaannya, ima ichiji juppun desu. Terdapat contoh soal berikut. Ima shichiji desu. Shichiji di sini jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menunjukkan pukul 7. Contoh yang kedua, gogo kujion juppun desu. Gogo kujion juppun di sini jika dinyatakan dalam bahasa Indonesia berarti menunjukkan pukul 9.40 PM. Selanjutnya pola kalimat yang kedua. Ima nanji desu ka? Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan jam dan menit. Contoh penggunaannya terdapat pada gambar berikut ini. Ima nanji desu ka? Saat ini sedang menunjukkan pukul 10 lewat 15 menit, sehingga jawaban dari pertanyaannya yaitu jujiju gofun desu. Contoh percakapan lain saat menanyakan waktu dalam bahasa Jepang. Percakapan pertama, ima nanji desu ka? Jawabannya, gogo ju ichijihan desu atau jam 10 lewat 30 malam. Contoh yang kedua, ima nanji desu ka? Jawabannya, gozen kuji niju gofun desu atau jam 9 lewat 25 menit pagi hari. Nah, itu dia pembahasan dari bab 13 mengenai cara menyatakan dan menanyakan waktu dalam bahasa Jepang. Pembahasan terakhir yaitu lampiran 7. Kegiatan tahunan di sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan tahunan yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Jepang. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar dapat dilihat terdapat gerbang sekolah yang dihias dengan menggunakan balon dan pernak-pernik lainnya. Perlu diketahui bahwa kegiatan menghias gerbang sekolah ini biasa dilakukan saat Festival Bunkasai atau acara pentas seni dan budaya. Festival Bunkasai atau disebut juga Gakuensai ini biasanya dilaksanakan pada musim gugur. Pada acara ini, sekolah dan kelas akan dihias dengan beraneka ragam hiasan yang bertema menarik. Berbagai acara pun akan dipertunjukkan, mulai dari ekstrakurikuler sampai pertunjukan dari para siswa. Selain itu, pada Bunkasai pun biasanya akan ada bazar yang digelar dengan berbagai makanan tradisional Jepang seperti yakisoba atau mie goreng, nomimono atau minuman,
pernak-pernik, dan lain-lain. Kegiatan kedua yang biasa dilakukan di Jepang yaitu Festival Taikusai atau Pesta Olahraga. Taikusai atau Pesta Olahraga ini biasanya sering dilaksanakan pada musim semi dan musim gugur. Acara ini akan dimeriahkan dan diikuti oleh seluruh siswa dan guru yang ada di sekolah. Selain lomba atletik, lomba-lomba olahraga lain pun biasa dilakukan yang bersifat permainan. Pada pesta olahraga ini, biasanya orang tua siswa pun akan datang ke sekolah untuk menyaksikan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Kegiatan yang terakhir yaitu Seiseki o Morauhi atau Hari Penerimaan Rapor. Acara yang paling mendebarkan yaitu saat penerimaan rapor. Pada hari itu, seluruh siswa akan berkumpul di aula untuk mendengarkan pidato yang disampaikan oleh kepala sekolah. Pidato tersebut berisikan nasihat dan harapan agar pada catur bulan atau semester yang akan datang, prestasi siswa akan lebih baik lagi. Selesai mendengarkan pidato dari kepala sekolah, setiap siswa akan masuk ke kelasnya masing-masing untuk kemudian menerima rapor dari wali kelas mereka. Dapat dilihat pada gambar ini terdapat angka-angka. Angka-angka ini menunjukkan nilai pada rapor Jepang. Rapor di Jepang biasanya menggunakan tingkatan nilai 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan nilai tertinggi 5. Nah, itu dia kegiatan tahunan yang biasanya dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Jepang. Selain di Jepang, di Indonesia pun terdapat beberapa kegiatan tahunan yang sering dilaksanakan. Contohnya, kegiatan yang pertama yaitu Festival Bulan Bahasa. Di acara bulan bahasa ini biasanya kegiatan yang dilakukan seperti lomba membaca puisi, lomba menulis, lomba menggambar, dan lain-lain. Lalu kegiatan kedua yang biasa dilakukan di Indonesia adalah perayaan ulang tahun sekolah. Untuk acara perayaan ulang tahun sekolah ini, setiap sekolah berbeda-beda, tergantung sekolah masing-masing. Dan acara yang ketiga yaitu, sama seperti di Jepang, pesta olahraga. Di Indonesia pun 1 tahun sekali biasanya akan menggelar pesta olahraga. Nah, itu dia tadi kegiatan-kegiatan tahunan yang biasa diadakan di sekolah-sekolah baik itu di Jepang maupun di Indonesia. Nah, itu tadi materi bahasa Jepang bab 12, bab 13, dan lampiran 7 yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diambil ilmunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Arigatou gozaimasu.